Halo, perkenalkan nama saya Priyanci Jamiga. Saya dari kelas PW1C. Saya di sini akan menyampaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Selamat menonton. Delik penistaan agama sudah dipakai untuk memenjarakan terdakwa kasus penodaan agama. Tak hanya terkait agama Islam, kasus penghinaan agama juga terjadi pada sejumlah agama lain yang tentu saja diakui di tanah air. Kami sudah merangkumnya untuk Anda soal jejak kasus penghinaan agama yang sempat terjadi di Indonesia saat ini, bahkan dari tahun 1968. Kasus hukum penistaan agama muncul pada saat itu dipicu oleh amuk massa yang tidak terima dengan adanya cerpen Langit Makin Mendung yang dimuat majalah sastra. Cerpen karya pengarang bernama H.B. Jasin ataupun Ki samarannya adalah Ki Panji Kusmin tersebut dinilai menista agama Islam karena memuat kisah Nabi Muhammad. Ada juga malaikat Jibril yang dalam kisah itu diceritakan turun di Jakarta. Kasus tak berhenti meski saat itu Dewan Redaksi Majalah Sastra sudah meminta maaf, sama juga seperti yang dilakukan Ahok beberapa waktu lalu. Ahok sudah meminta maaf, tapi dalam kasus ini juga mereka merasa karena melindungi identitas pengarangnya, sastrawan H.B. Jasin selaku penyunting majalah sastra kemudian harus bertanggung jawab dan divonis dengan hukuman 1 tahun penjara dengan 2 tahun masa percobaan. Heboh kasus penghinaan agama juga terjadi selanjutnya di tahun 1990 di mana ada Arswendo Atmowiloto yang pada saat itu merupakan tabloid Monitor yang memuat hasil angket melalui kartu pos bertajuk 50 tokoh yang dikagumi pembaca kita. Angket Monitor saat itu menempatkan Presiden Soeharto di urutan pertama dengan 5.003 pengagum. Sementara Nabi Muhammad dalam angket tersebut hanya mendapat 616 kartu pos sehingga hanya duduk di urutan ke-11, lebih rendah 1 peringkat dibanding pemimpin tabloid Monitor yakni Arswendo Atmowiloto yang menempati urutan ke-10 dengan 797 pengagum. Meski tabloid Monitor sudah meminta maaf, kasus tetap saja dibawa ke meja hijau. Arswendo pun dihukum 5 tahun penjara. Lalu ada pula kasus lain yang lebih dekat lagi dengan saat ini tahun 2006 di mana tidak hanya media massa saja dalam kurun 10 tahun terakhir delik penghinaan agama justru lebih banyak menjerat perseorangan. Di tahun 2006 41 anggota Lembaga Pelayan Mahasiswa Indonesia atau LPMI dipenjara 5 tahun. Mereka dituduh menghina umat Islam terkait konser doa di Hotel Asida Batu Malang. Selanjutnya juga ada dari tahun 2006 dan juga tahun 2009 ada kasus melecehkan dan menodai ajaran agama juga menjerat Lia Aminuddin. Tadi juga sempat diperbincangkan dalam dialog kami yang memang disebut sebagai Lia Eden. Ini pemimpin komunitas Eden mengaku menerima bimbingan dari malaikat Jibril, bahkan mengaku sebagai Tuhan dengan foto yang bisa Anda saksikan di saat ini. Akibat ulahnya, Lia Eden 2 kali dipenjara, yakni tahun 2006 2 tahun penjara dan 2009 Lia Eden kembali dihukum 2 tahun 6 bulan karena mengirim surat ajuran ke Presiden mengatasnamakan Tuhan. Kemudian di tahun 2011 juga masih terdengar juga mungkin oleh Anda ada Antonius Rimon Bawengan juga dijerat hukuman dengan tuduhan menyebarkan selebaran dan buku yang memuat ayat Al-Quran dan Injil. Kelakuan Antonius ini dianggap melecehkan keyakinan agama tertentu dan sempat memicu amuk massa di Temanggung. Atas kesalahannya Antonius dihukum dengan vonis maksimal yakni 5 tahun penjara tentu dengan pasal yang sama. Dan tahun 2013 giliran Rusgiani alias Yohana yang dijerat pasal 156 KUHP tentang menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap 1 atau lebih kelompok penduduk Indonesia. Sebelumnya Rusgiani memang dilaporkan menghina Canang Sari yang merupakan sesaji atau persembahan untuk umat Hindu Bali. Atas perbuatannya Rusgiani dijatuhi hukuman 14 bulan penjara, lebih ringan memang dari tuntutannya 2 tahun yang diajukan jaksa. Hakim Anak Agung Ketut Anom Wirakanta dalam putusan pengadilan memutuskan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sengaja dan secara terbuka mengungkapkan dirinya dengan cara menyulut konflik dan mencemarkan nama baik agama tertentu di Indonesia. Meski memang sejak awal mengaku tidak berniat sama sekali menghina agama, Rusgiani alias Yohana tidak mengajukan banding atas putusan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ini. Jadi terus akhirnya 14 bulan penjara dituduhkan kepadanya ataupun divonis kepadanya. Nah, tahun 2015 ada 2 kasus penghinaan agama di sini yang ada. Pertama adalah Nando Irawansyah M. Ali, pria NTB yang dianggap menghina Hari Raya Nyepi agama Hindu lewat status media sosial. Yang kedua adalah Hedi alias Pendeta Hadassah Werner. Ini merupakan pemimpin Jemaat Gereja Bethel Tabernakel Sakinah Bandung. Khotbah Hedi dinilai menistakan agama Kristen karena menyebut ular yang menggoda Adam dan Hawa dalam kisah penciptaan berbadan separuh perempuan. Proses hukum Nando
dinyatakan tidak berlanjut setelah menutup akun Facebooknya. Sementara untuk Hedi dituntut 2 tahun penjara, bahkan diputus bebas. Nah, tahun lalu, tahun 2016, delik penghinaan agama juga menimpa Nanang Kurniawan. Nanang ini dinyatakan bersalah mendesain sandal berlafaz kaligrafi Allah. Ia dihukum 18 bulan penjara, sementara pemilik pabrik tempat di mana bekerja dan juga mencetak sandal tersebut, yakni sandal bermerek Glacio, tidak dijadikan tersangka. Jadi itu dia beberapa kasus yang memang sudah terjadi sejak tahun 1968. Nah, dari kasus di atas, kita tidak boleh menghina atau menjelek-jelekan agama teman yang berbeda kepercayaan dengan kita, melainkan kita harus saling menghormati dengan yang lain. Asyani alias Muaris, nenek berusia 70 tahun ini bersimpu menangis di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, Jawa Timur. Ia memohon keadilan dari hakim atas kasus yang didakwa kepadanya. Asyani didakwa mencuri 7 batang kayu jati di lahannya sendiri. Atas tuduhan itu, nenek Asyani diancam hukuman 5 tahun penjara. Tidak mampu karena hanya masalah sepele, tetapi dibesar-besarkan. Sedangkan ketika ada orang yang datang dari keluarga yang berada, maka malah hukuman yang diberikan tidak setara dengan. Dari kasus ini, kita harus adil dalam memberikan hukuman atau harus teliti dalam menyelesaikan masalah. Kita tidak boleh seenaknya memberikan hukuman kepada seseorang karena dia dipandang sebagai orang yang dengan hukuman yang berlaku. Setelah resmi ditetapkan menjadi tersangka pada Senin 31 Januari 2022, Edi Mulyadi dilakukan penahanan selama 20 hari di Rutan Barreskrim Polri. Ia ditahan dalam rangka dilakukan pemeriksaan dalam statusnya sebagai tersangka. Edi diketahui menjadi tersangka atas kasus ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan, serta penyebaran berita bohong alias hoax. Dilansir Tribunnews.com, informasi mengenai penahanan Edi disampaikan oleh Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan di Mabes Polri Jakarta pada Senin 31 Januari 2021. Seusai ditetapkan sebagai tersangka, Edi Mulyadi juga langsung dilakukan penangkapan oleh penyidik Polri. Setelah itu langsung dilakukan proses penahanan terhadap Edi di Rutan Barreskrim Polri Jakarta Selatan. Hal itu dilakukan pihak kepolisian didasarkan pada proses pemeriksaan dan penyidikan selanjutnya. Sebagaimana diketahui, Edi Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka seusai diperiksa selama 6 jam oleh penyidik. Selain itu, sejumlah saksi pun sebelumnya ikut diperiksa atas kasusnya tersebut. Hingga akhirnya penyidik pun melakukan gelar perkara untuk menetapkan status tersangka. Atas perbuatannya itu, Edi Mulyadi disangkakan telah melanggar pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dari kasus ini, kita tidak boleh saling membenci suku, ras, tetapi kita harus saling menghormati dan menghargai suku dan ras yang kita anut masing-masing. Dalam jumpa pers di Mapores Kabupaten Bekasi, polisi mengaku telah memeriksa 9 orang saksi untuk kasus pengeroyokan terhadap MA. Kapolres Metro Bekasi, Komisaris Besar Polisi Asep Adi Saputra mengatakan, untuk 2 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, pelaku mengaku melakukan kekerasan terhadap korban. Namun polisi masih mencari pelaku inti yang menyulut api ke tubuh korban. Dari kasus ini, kita tidak boleh main hakim sendiri, karena sudah ada pihak yang berwajib untuk memberikan hukuman. Saya minta maaf kepada Bapak Presiden. Saya sudah mengkhianati kepercayaan beliau kepada saya. Edi Prabowo yang tadi kita lihat, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yang terbukti korupsi 25 miliar, hanya divonis 5 tahun penjara. Sementara ada di Makassar teman-teman, seorang ibu 3 anak, single parent, penjual pisang epek, diganjar juga 5 tahun penjara karena penyalahgunaan narkoba. Sementara sang bandarnya masih belum tertangkap, masih melenggang di luar sana.
Sudah bergabung dari Makassar Nenek Hasnia, ibu dari Hardianti dan kuasa hukum Hardianti dari PBH Pradi Makassar, Tri Aryadi Rahmat. Selamat malam Pak Tri. Assalamualaikum, selamat malam Nenek Hasnia. Selamat malam Mbak Ana. Saya ke Pak Tri dulu ya. Jadi ini 5 tahun penjara, itu sudah vonis ya? Ya sudah vonis 5 tahun, denda 1 miliar, subsidiar 3 bulan. Denda 1 miliar? Iya 1 miliar. Untuk menjual epek, denda 1 miliar? Oke, vonis 5 tahun. Nah, fakta bahwa klien Anda ini orang tua tunggal, 3 anak kecil-kecil, tulang punggung keluarga, ekonomi miskin, itu sama sekali tidak jadi pertimbangan hakim? Tidak sama sekali. Kondisi sosial ekonominya dan sebagainya tidak jadi pertimbangan sama sekali? Tidak menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan. Jadi apa saja kejanggalan yang Anda lihat dari pertimbangan-pertimbangan maupun dari keseluruhan proses yang dialami klien Anda? Pada prosesnya itu fakta persidangan klien saya Hardianti ini berdasarkan bukti yang dihadirkan jaksa itu terbukti dia menggunakan narkoba. Seharusnya kan jaksa dalam pedoman nomor 1 tahun 2021 itu harusnya mempertimbangkan kondisi sosial dari Ibu Hardianti ini. Nah, dan pertimbangan kalau Ibu Hardianti ini adalah single parent dan memiliki 3 orang anak, itu tidak menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan. Sementara menurut Anda seharusnya karena statusnya sebagai pengguna tidak layak dijatuhi hukuman setinggi itu, 5 tahun penjara, 1 miliar rupiah, sementara bandarnya masih buron? Betul ya. Baik, saya mau ke Nenek Hasnia. Nenek, kapan terakhir ketemu anak, Nek? Ketemu dengan Mbak Hardianti, Nek? Bulan puasa. Bulan puasa, Nenek jenguk ke penjara? Iya. Bagaimana, Nek, kondisi anak, Nek? Baik. Baik, apa yang waktu itu disampaikan? Nenek datang ke sana bawa cucu-cucu, bawa anaknya Bu Hardianti? Iya. Jadi anak-anak sempat terakhir ketemu ibunya di bulan puasa itu ya, Nek? Iya. Kondisi anak-anak, kondisi cucu bagaimana, Nek, sekarang? Ya, alhamdulillah baik. Siapa, Nek, yang ngurus keperluan sehari-hari? Nenek sendiri yang urus? Iya. Uangnya dari mana, Nenek? Kerja apa, Nek? Jual nasi. Jual nasi. Ya. Dapat berapa itu, Nek? Cukup untuk bayar, untuk beli-beli kebutuhan, untuk membiayai cucu Nenek cukup? Jual nasi itu? Tidak. Nggak cukup, Nek, ya? Biasanya dapat berapa uang, Nek, sehari atau 1 bulan? Nenek? Ya. Biasanya dapat berapa uang kalau nggak cukup? Jadi bagaimana caranya Nenek kasih makan cucu, Nek? Ya, ngutang. Hutang. Sudah Ya. berapa? Nenek mau cerita ke saya sudah berapa hutangnya sekarang, Nek? Atau Nenek malu cerita? Tidak apa-apa kalau Nenek tidak mau sebut, tapi saya ingin tahu, siapa tahu nanti ada pemirsa Mata Najwa mau bantu, Nek. Berapa hutangnya, Nek, sekarang? Baik, nanti Nenek... Ya, utang. Gimana, Nek? Nanti Nenek bisik-bisik saja ke saya ya, Nek, setelah siaran Mata Najwa ya. Nanti bisik-bisik saja ke saya, insya Allah mudah-mudahan ada yang bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pak Tri Aryadi, jadi sekarang proses hukumnya yang Anda dan teman-teman kuasa hukum lakukan di PBH Pradi apa saja? Untuk sekarang ini tadi kita sudah menyatakan banding. Banding ya, jadi sekarang dalam proses banding. Iya, proses banding. Dan spesifik yang Anda sebutkan dalam proses banding itu dalam berbagai proses penegakan hukum itu, jadi Anda spesifiknya meminta apa sekarang? Rehabilitasi, hukuman rehabilitasi. Rehabilitasi dan keringanan. Oke. Malam ini Mata Najwa kita membandingkan, Pak Tri Aryadi, membandingkan berbagai kasus yang melibatkan petinggi dengan kasus-kasus yang melibatkan rakyat kecil seperti klien Anda.
Apa yang Anda lihat? Disparitas yang terjadi ini bagaimana Anda lihat? Kalau menurut saya sih itu ada diskriminasi terhadap wanita miskin dibanding orang-orang yang memiliki jabatan. Karena di mana klien saya ini, dia juga seorang perempuan yang memiliki anak. Contoh pembanding Jaksa Pinangki, pertimbangan hakim itu dia memiliki anak, dan dia perempuan yang harus dilindungi. Tapi di klien kami ini tidak dipertimbangkan hal-hal tersebut. Dari kasus ini, kita tidak boleh memandang orang lain dari rakyat kecil atau besar, melainkan kita harus adil dalam memberikan hukuman. Dari kelima kasus di atas, kita sebagai warga negara Indonesia, yaitu negara yang dilandasi dengan hukum, kita harus menerapkan Pancasila sebagai dasar negara.